Duh, kok tidak bisa? Gimana cara menulisnya kalau begini ya? Ada sahabat ceria. Hai sahabat ceria. Maaf ya, kalian menunggu lama. Sedari tadi sambil menunggu kalian datang, Kak Sabrina sedang menulis surat dengan menggunakan pulpen ini. Tapi saat Kak Sabrina sedang menulis, ternyata pulpennya mati sahabat ceria. Mungkin saja karena tintanya habis. Oh iya sahabat ceria, kalau kalian nih sedang menulis, tiba-tiba pulpen kalian habis tintanya, biasanya kalian akan melakukan apa kepada pulpen tersebut? Kalian simpan atau kalian buang? Kalian buang? Wah, kalau begitu kalian harus mendengarkan cerita Kak Sabrina hari ini. Siap ya? Ini dia cerita kita hari ini. Judulnya adalah Nasib Poppy si Pulpen. Buku ini ditulis oleh Siti Anissa dan diilustrasikan oleh Inner Child. Buku ini dapat kalian baca di aplikasi iPusnas, Perpustakaan Digital Nasional. Baiklah, kalau begitu langsung saja yuk kita mulai membaca hari ini. Nasib Poppy si Pulpen. Yuhu! Di hari Minggu, Gary penggaris, Sisil pensil, Poppy si pulpen, dan alat-alat tulis lainnya asyik bermain bersama. Mereka meluncur dan menari di atas lembar kertas. Wah sahabat ceria, ternyata Poppy si pulpen ini punya banyak sekali teman. Di antaranya ada Gary si penggaris dan Sisil si pensil. Wah seru sekali mereka hari ini ya. Cihuy! Sisil pensil meluncur, meninggalkan jejak berupa garis hitam di atas kertas. Yuhu! Yuhu! Beberapa spidol juga menari-nari, meninggalkan jejak berwarna-warni. Oho! Cicit! Aku juga mau menari, seru Poppy si pulpen. Lalu ia pun berputar dan menari. Loh, mengapa kamu tidak meninggalkan jejak Poppy? Bukankah seharusnya jejakmu berupa garis hitam? Tanya Gary dengan heran. Alat-alat tulis yang lain pun ikut bertanya-tanya. Wah, benar juga ya sahabat ceria. Poppy juga heran. Ia tampak berpikir. Aha, dia tiba-tiba menyadari akan apa yang terjadi. Oh tidak, tintaku sudah habis, seru Poppy dengan cemas. Oh tidak, jika tintamu habis, pasti Andi tidak bisa menggunakanmu untuk menulis lagi. Seru Sisil ikut panik. Benar, dan mungkin saja Andi juga akan membuangku, kata Poppy dengan sedih. Dia pasti sedih sekali. Andi akan membuangku. Aku tidak akan bisa bertemu dan bermain bersama kalian lagi. Poppy menangis sahabat ceria. Lihat, teman-teman di sekitarnya berusaha untuk menenangkan Poppy. Sisil juga berusaha untuk menghiburnya. Semua ikut bersedih. Mereka berusaha untuk menghibur Poppy. Mereka juga berpikir keras agar Poppy tidak dibuang oleh Andi. Tapi menurut sahabat ceria, Poppy si pulpen akan dibuang Andi atau tidak ya? Ternyata tinta
ceria, lihat saja ya, teman-temannya Poppy sangat kompak sekali. Mereka ikut memikirkan bagaimana nanti nasib Poppy si pulpen apabila Andi benar-benar membuangnya. Menurut sahabat ceria, bagaimana? Oh iya sahabat ceria, tapi kalian tahu tidak? Ada perbedaannya loh antara pulpen dan juga ballpoint. Kalian tahu tidak? Jadi pulpen itu merupakan alat tulis yang memiliki ujung runcing. Sedangkan ballpoint itu memiliki ujung yang berbentuk seperti bulatan, seperti bola sahabat ceria. Wah ternyata itu ya perbedaannya. Tapi balik lagi nih sahabat ceria. Bagaimana nasib Poppy si pulpen? Apakah ia benar-benar akan dibuang? Lalu jika ia benar dibuang oleh pemiliknya, bagaimana nasib Poppy si pulpen? Nah kalau begitu langsung saja ya sahabat ceria, kita lanjutkan ceritanya. Aha, aku tahu. Poppy harus bersembunyi agar Andi tidak bisa menemukannya. Dengan demikian, Poppy tidak akan dibuang, usul Sisil. Semua pun setuju. Poppy lalu bersembunyi di balik buku-buku. Alat-alat tulis yang lain membantunya untuk bersembunyi. Walaupun belum tentu ini akan berhasil atau tidak, tapi seluruh teman-temannya Poppy sangat kompak dan mereka pun membantu Poppy untuk bisa bersembunyi. Nah, di suatu sore, Andi masuk ke dalam kamarnya. Ia mencari-cari Poppy. Kemana ya pulpenku? Gumam Andi sambil terus mencari-cari. Namun, ia tidak juga menemukannya sahabat ceria. Andi sudah mencarinya di dalam dos grip, di dalam tas, dan di bawah meja. Namun, Poppy tetap tidak ditemukan. Waduh, di mana ya? Saat mengambil buku cerita, Andi tiba-tiba melihat Poppy. Rupanya kamu ada di sini. Oh tidak, Andi pasti akan membuangku. Tolong aku teman-teman. Poppy ketakutan sahabat ceria. Gary, Sisil, dan alat-alat tulis yang lain merasa sangat kasihan kepada Poppy. Namun mereka juga tidak bisa melakukan apa-apa untuk menolongnya. Aha, sekarang Andi si pemilik Poppy akan mulai mencoba untuk menulis. Waduh, kalau begini ketahuan dong kalau tinta Poppy sudah habis. Tiba-tiba Andi mengeluarkan sesuatu. Wah, itu adalah isi pulpen baru. Ia lalu memasangkannya untuk menggantikan isi pulpen Poppy yang sudah habis. Nah, sekarang kamu bisa kupakai menulis lagi, kata Andi. Wah, hore, hore. Syukurlah ternyata Andi mengganti isi pulpenku dengan yang baru. Sekarang aku bisa membantunya menulis lagi, kata Poppy dengan lega. Teman-temannya pun ikut senang. Wah, jadi sahabat ceria, lain kali kalau pulpen kalian habis harus kalian apakan? Betapa senangnya Poppy dan teman-temannya. Andi mengganti isi pulpen yang baru. Betapa senangnya Poppy dan teman-temannya. Andi mengganti isi pulpen yang baru. Sekarang Poppy sudah bisa menulis lagi. Yeay, 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 hore. Sekarang Poppy sudah bisa menulis lagi. Yeay, 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 hore. Syukurlah ya sahabat ceria, kekhawatiran Poppy si pulpen dan juga teman-temannya yang lainnya tidak terjadi. Ternyata Andi si pemiliknya hanya ingin mengganti isi pulpen milik Poppy. Kalau begini Poppy bisa membantu Andi untuk menulis lagi kan?
Nah, dari cerita kita hari ini, kita mendapatkan pelajaran baru ya, di mana kita harus menjaga dan merawat semua barang-barang yang kita miliki. Jangan sampai kita membuang barang-barang yang sebenarnya masih bisa loh kita pakai kembali. Dengan begitu, kita bisa membantu untuk menyelamatkan bumi dari sampah yang menumpuk. Sahabat ceria, tidak terasa ya, kita harus segera berpisah dengan Poppy si Pulpen dan teman-temannya yang lain. Karena ternyata sudah 15 menit berlalu, Kak Sabrina menemani kalian semua. Tapi tenang sahabat ceria, kalau kalian masih ingin menyaksikan tayangan dari dunia ceria, langsung saja ya kunjungi YouTube channelnya Dai Kids. Jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ya sahabat ceria untuk follow Instagramnya Dai Kids untuk mendapatkan informasi seputar program anak di Dai TV. Sekarang Kak Sabrina pamit dulu ya sahabat ceria. Nanti kita berjumpa lagi di episode selanjutnya dengan cerita menarik lainnya. Dadah sahabat ceria, sampai berjumpa lagi.